Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan pembelajaran akhlak, dan insya Allah sebelum kita masuk ke dalam buku yang sudah antum pegang semuanya, kita akan sedikit membahas dalam pendahuluan pelajaran akhlak. Ya, sebelum kita masuk ke dalam buku, kita masuk ke dalam pendahuluannya dulu. Ya, ada beberapa poin yang akan Ustadz sampaikan dalam pendahuluan pembelajaran akhlak. Dan ini sering Ustadz lakukan setiap kita belajar akhlak. Apakah di kelas 7, kelas 8, kelas 9, semuanya Ustadz lakukan pembahasan. Ya, kita membahas dalam pendahuluan di pelajaran akhlak. Poin pertama yang akan kita bahas di pendahuluan pelajaran akhlak, ya, dikenal dengan muqaddimah pelajaran akhlak. Poin yang pertama adalah pengertian akhlak. Ya, pengertian akhlak ini sering dibahas, sering diulang agar kita semua benar-benar paham apa sih yang dimaksud dengan akhlak. Jangan sampai kita belajar akhlak, ya, namun kita tidak paham apa yang dimaksud dengan akhlak itu. Ya. Pengertian akhlak ya terbagi menjadi dua pengertian akhlak. Pengertian pertama secara bahasa. Kemudian pengertian kedua akhlak secara istilah. Pengertian akhlak secara bahasa, ya, karena akhlak ini dari bahasa Arab, ya, saduran dari bahasa Arab, ya, maka kita harus tahu apa yang dimaksud akhlak ini secara bahasa Arab. Apa sih yang dimaksud dengan akhlak? Ya, yang dimaksud dengan akhlak secara bahasa adalah tabiat, sifat, karakter, kemudian kebiasaan, kemudian juga tingkah laku. Ya, ini masuk dalam kategori akhlak secara bahasa. Ya, nanti ditulis pengertian akhlak secara bahasa yang Ustadz sebutkan tadi. Ya, ada tindak tanduk, sifat, karakter, kebiasaan, ya, tingkah laku. Ini semuanya masuk ke dalam makna akhlak secara bahasa. Kemudian makna akhlak, pengertian akhlak secara istilah adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahwa akhlak adalah kafful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Akhlak adalah menahan gangguan, menahan perbuatan zalim. Ya, apakah gangguan untuk diri sendiri, perbuatan zalim untuk diri sendiri, atau perbuatan zalim kepada orang lain, atau gangguan untuk orang lain. Ya, jangan sampai kita menimbulkan gangguan, menimbulkan kezaliman untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Orang lain ini apakah dari makhluk yang berakal, manusia, atau hewan, atau juga tumbuh-tumbuhan. Ya, jangan sampai kita menimbulkan gangguan atau perbuatan zalim untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Ya, sehingga
Akhlak itu harus ada unsur menahan gangguan. Ya, tidak boleh ada gangguan, tidak boleh muncul gangguan, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh muncul kezaliman. Ini akhlak. Ya, zalim kepada teman, ya, zalim kepada adik, zalim kepada saudara, zalim kepada ya orang-orang yang berada di pinggir jalan, atau zalim kepada orang-orang yang ada di pasar, zalim kepada orang-orang yang tidak kenal, ini nggak boleh. Ya, ganggu orang lain, ganggu orang yang tidak kita kenal, atau ganggu orang yang lemah, ini nggak boleh. Ya, karena ini bukan akhlak. Ya, kemudian yang dimaksud akhlak juga adalah wabadlun nada, menyebarkan kebaikan. Ya, menyebarkan kebaikan. Apapun bentuk kebaikannya, kita sebarkan. Ya, untuk diri kita atau untuk orang lain. Jangan sampai kita menyebarkan gangguan, kemudian menyembunyikan kebaikan. Tapi dibalik, menyebarkan kebaikan dan menyembunyikan, ya, tidak memunculkan gangguan. Ya, ini akhlak. Kemudian wa talaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri. Ya, ketemu orang itu ceria, ketemu siapapun yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, usahakan untuk berwajah ceria, senyum kepada orang lain. Ya, jangan sampai ketemu orang lain tidak senyum. Ini yang dimaksud akhlak secara istilah. Jadi usut ulangi, akhlak secara istilah adalah menahan gangguan. Tidak boleh ada gangguan, tidak boleh ada kezaliman. Kemudian menyebarkan kebaikan. Kemudian berwajah ceria. Ini pengertian akhlak secara istilah. Ya, nanti ditulis yang dimaksud pengertian istilah tadi adalah menahan gangguan, menyebarkan kebaikan, dan berwajah ceria. Ya, berwajah ceria, senyum kepada orang lain. Ya, tidak mesti senyum itu kepada orang kita kenal, tapi senyum kepada siapa saja. Ya, tapi jangan senyum sendirian, nanti berbahaya kalau senyum sendirian. Tapi senyum kepada orang lain. Ya, ketika berjumpa dengan mereka. Dan masih dalam pembahasan poin pertama terkait pengertian akhlak, ya, adalah ilmu akhlak. Yang dimaksud dengan ilmu akhlak, ya, adalah ilmu yang membahas, yang mempelajari tentang mana yang baik, mana yang buruk. Kalau itu baik harus kita kerjakan, harus kita amalkan, harus kita sebarkan ke orang lain. Kalau keburukan jangan kita kerjakan, kita kasih tahu orang lain untuk tidak mengerjakannya. Ini ilmu akhlak. Ya, nanti kita akan mempelajari tentang kebaikan dan keburukan. Jika itu kebaikan, kita kerjakan, kita sebarkan ke orang lain, ya, agar mereka mengerjakan kebaikan tersebut. Ya. Dan juga kita akan mempelajari keburukan. Ya. Maksudnya mempelajari keburukan, ya, agar kita tidak mengerjakannya. Dan juga agar orang lain tidak mengerjakannya. Ya, dengan cara kita beritahu mereka bahwasanya ini adalah keburukan sehingga mereka tidak mengerjakannya. Ini masuk dalam poin pertama. Ya, dalam pengertian akhlak. Ya, nanti jangan lupa kalian untuk menulis, ya, mencatatnya dengan catatan yang rapi. Catatan yang rapi, yang bagus, sehingga kalian bisa mempelajarinya lagi di suatu saat, ya. Atau setelah pagi ini kalian menulis, dan nanti malam kalian baca, kalian bisa memurojaahnya, mengulangi kembali pelajaran tersebut. Baik, anak-anakku semuanya, itu poin pertama, ya, pengertian akhlak. Kemudian poin yang kedua, pembagian akhlak. Ya, pembagian akhlak. Akhlak ini terbagi menjadi dua.
akhlak terbagi menjadi dua. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Ya. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Ya, insya Allah semuanya paham. Ya, akhlak yang baik harus kita kerjakan, harus kita amalkan, harus kita sebarkan ke orang lain, harus kita ajak orang lain untuk memiliki akhlak yang baik. Kalau akhlak yang buruk, ya berarti kita tidak boleh mengerjakannya, tidak boleh mengajak orang lain untuk mengerjakannya. Ya, kita harus meninggalkan akhlak buruk. Dan juga kita harus memberitahu orang lain untuk meninggalkan akhlak buruk. Ya, ini pembagian akhlak. Poin yang kedua, pembagian akhlak. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Ya, belajar akhlak itu apa sih pentingnya? Ya. Kenapa kita harus belajar akhlak? Ya, jangan sampai kita tidak punya alasan kenapa saya harus belajar akhlak. Ya, ini harus kita ketahui bersama. Ya. Baik, terkait poin yang ketiga, kenapa kita harus belajar akhlak? Seberapa pentingnya belajar akhlak? Ada beberapa alasan yang harus kita ketahui bersama. Kenapa pentingnya belajar akhlak? Ya, kenapa pentingnya kita harus belajar akhlak? Ya, bukan hanya belajar akhlak, tapi kenapa pentingnya kita harus memiliki akhlak? Bukan hanya sekedar belajar, ya, tapi harus mengamalkannya, memiliki akhlak tersebut. Ya. Alasan pertama adalah akhlak merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Ya, artinya begini. Seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan mereka untuk memiliki akhlak. Jangan sampai seorang muslim tidak memiliki akhlak. Ya, jika seorang muslim tidak memiliki akhlak, dia tidak mau belajar akhlak, dia tidak mau memiliki akhlak, ya berarti dia tidak menjalankan perintah Allah. Dia mengabaikan perintah Allah. Dia tidak mau nurut dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Coba kalian buka di surat An-Nahl ayat 90. Surat An-Nahl ayat 90. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar." Surat An-Nahl ayat 90. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk memiliki sifat adil. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk memiliki sifat ihsan, ya, kebaikan. Kemudian Allah juga memerintahkan kaum muslimin ya untuk berbagi kepada kerabat. Ya, berbagi kepada kerabat. Apakah dengan materi, ya uang, ataupun dengan yang lainnya, ya dengan makanan juga bisa berbagi atau membantu kerabat. Kemudian wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk berbuat kefasikan, keburukan, wal munkar dan perbuatan dosa. Ya, wal baghi dan perbuatan zalim. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk berbuat keji, berbuat kefasikan, berbuat kemungkaran, berbuat dosa dan berbuat zalim. Ya. Surat An-Nahl ayat 90. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, ya,
Kalau yang sudah menghafal hadis arba'in, ya ini termasuk dalam hadis ke-18. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah atau ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan agar dosa tadi terhapuskan. Ya, ketika kita berbuat dosa, maka iringi setelah berbuat dosa kita beristighfar atau berbuat kebaikan yang lainnya agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, ini perintah Rasulullah. Ya, bergaulah kepada manusia, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, bukan akhlak yang buruk. Ya. Ini alasan yang pertama, kita mempelajari akhlak dan memiliki akhlak. Karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus belajar akhlak dan memiliki akhlak? Alasannya adalah akhlak merupakan salah satu cara terbentuknya jiwa seorang muslim. Salah satu cara terbentuknya jiwa seorang muslim. Kita ini mau jadi apa? Mau jadi apa? Cita-citanya mau apa? Umpama ada yang mau cita-cita jadi polisi. Ya, ketika dia memiliki cita-cita jadi seorang polisi, maka harus didukung dengan akhlak. Ya, polisi yang memiliki akhlak yang baik. Cita-cita jadi dokter, ya, terbentuknya jiwa dokter ya harus didasari dengan akhlak. Ya, dokter yang memiliki akhlak yang baik. Ya, atau cita-cita jadi pedagang, ya, pengusaha, ya. Salah satu terbentuknya jiwa seorang muslim adalah dengan akhlak yang baik. Ya. Kalau dia jadi pedagang, ya pedagang yang baik, memiliki akhlak yang baik, ya pedagang yang jujur, ya. Jadi tentara yang baik, tentara yang memiliki akhlak yang baik, tentara yang memiliki agama yang baik. Atau kita punya cita-cita yang lainnya, ya maka ketika kita ingin menggapai cita-cita tersebut, ya harus didasari dengan akhlak. Ya, harus dibangun di atas akhlak yang baik agar jiwa kita benar-benar terbentuk memiliki akhlak yang baik. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan ketiga, kita mempelajari akhlak dan memiliki akhlak adalah kita harus mengetahui bahwa akhlak ini merupakan ikatan yang kuat antara diri kita dengan agama kita. Ya, antara agama kita, akidah kita, keimanan kita dengan akhlak ini memiliki ikatan yang sangat kuat. Ya. Artinya orang yang memiliki keimanan, orang yang beriman, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki agama, orang yang mempelajari agama, siapapun yang memiliki keimanan, memiliki agama, mempelajari agama Islam, dan mempelajari akidah, ya, harus memiliki akhlak yang baik. Karena ini ikatan yang sangat erat. Tidak boleh seorang mempelajari agama, mempelajari ilmu agama, tapi akhlaknya tidak baik, ya akhlaknya buruk. Ini alasan yang ketiga, kita harus membenahi akhlak kita. Jangan sampai kita terus memiliki akhlak yang buruk, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai kita.
Kemudian alasan yang keempat, kita mempelajari akhlak, ya, dan pentingnya kita belajar akhlak dan pentingnya juga kita memiliki akhlak. Alasan yang keempat adalah akibat atau dampak akhlak yang kita miliki sangat berpengaruh di kehidupan masyarakat kita. Ya, kita ini, ya, kalau kalian mempelajari IPS atau nanti belajar PKN, ya, kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang bergaul dengan orang lain. Ya, ketika kita bergaul dengan orang lain, ketika kita hidup dengan orang lain, ketika kita di kehidupan bermasyarakat, maka akhlak ini sangat berperan dalam membentuk jiwa kita. Ya, artinya orang lain akan benar-benar memperhatikan akhlak kita. Ya, mau kita memiliki ilmu yang banyak, mau kita rajin sholat 5 waktu, rajin membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi ketika akhlak kita buruk dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan lingkungan kita, maka orang lain akan menilai kita jelek. Ya, sehingga akhlak memiliki peran yang sangat penting di kehidupan masyarakat, di lingkungan kita. Ya, maka orang yang memiliki ilmu, penghafal Al-Quran, yang menegakkan sholat 5 waktu dan menjaga sholat-sholat yang lainnya, ya, harus memiliki akhlak yang baik. Jangan sampai kita memiliki akhlak yang buruk sehingga kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh manusia. Ya. Kemudian alasan yang terakhir yang dapat kita ketahui bahwa pentingnya belajar akhlak, pentingnya memiliki akhlak, ini merupakan simbol kesolehan kita. Orang yang memiliki akhlak, orang yang memiliki akhlak baik itu merupakan orang yang saleh. Lihat para nabi, lihat Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surat Al-Qalam ayat 4. Ya, dan sungguhnya engkau Muhammad itu benar-benar di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Lihat para nabi, mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang yang telah dijamin masuk ke dalam surga. Ya, mereka benar-benar memperhatikan akhlak ini. Ya, jangan sampai kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada para nabi dan rasul, ya, tapi akhlak kita buruk, sehingga ini menjadi perhatian kita bersama bahwa kita memiliki PR yang sangat berat. Ya, yang pertama kita harus belajar akhlak. Ya, kemudian kita harus memiliki akhlak, memperbaiki akhlak yang ada pada diri kita. Kemudian kita sebarkan akhlak baik ini di tengah masyarakat. Ya, sehingga kita benar-benar menyebarkan agama Islam dengan akhlak mulia. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Dan Ustadz ulangi lagi apa yang kita sampaikan di pendahuluan ini sebelum kita masuk ke dalam buku. Ya, tolong dicatat dengan catatan yang rapi, catatan yang bisa kalian baca ketika kalian mengulangi pelajaran tersebut, ya, dan jangan sampai kalian tidak mencatatnya, karena ini merupakan ilmu yang harus kalian miliki. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebelum kita tutup, ya, nanti ada beberapa tugas, ya, kalian jawab pertanyaannya.
Ya, yang pertama, sebutkan pengertian akhlak secara bahasa dan secara istilah. Pengertian akhlak secara bahasa dan istilah. Ya, disebutkan apa saja. Kemudian, apa yang dimaksud dengan akhlak mulia? Apa yang dimaksud dengan akhlak mulia dan apa yang dimaksud dengan akhlak buruk? Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 alasan kita harus belajar akhlak dan memiliki akhlak. Ya, ingat tugasnya nanti dikumpulkan lewat Japri, dan ketika kalian mengumpulkan tugas jangan lupa untuk menyertakan nama dan kelas kalian. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dan masih dalam pembahasan pendahuluan akhlak. Ya, ada beberapa poin yang harus kita bahas sebelum kita masuk ke dalam buku yang telah kalian pegang. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.